Shalom jemaat Bible Reading Journey. Berharap semua sehat dan bergairah dalam membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang dapat kami gunakan untuk membaca firman-Mu secara bersama-sama. Kiranya Engkau ya Roh Kudus menolong kami memahami setiap firman yang kami baca, dan berkatilah setiap kami ya Tuhan Yesus atas apa yang kami pelajari bersama malam hari ini. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Mari kita baca dari Imamat 27 ayat 16 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan jelai berharga 50 sikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 uang dari nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Dan segala nilai harus menurut shikal kudus. Shikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba. Itu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia ataupun hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat
dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik atau mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Dibaca lagi, direnungkan lagi, dan lihat hikmat yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus kepada kita semua. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa, kami tahu bahwa Engkau terus bekerja dalam setiap kami, dan kami bersyukur buat malam hari ini atas firman-Mu. Kami akan menikmati hikmat yang dari Engkau sendiri dalam tuntunan bimbingan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih, Engkau berkati setiap anak-Mu yang malam hari ini turut membaca firman bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi